Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Ridwan dan ada teman saya yang pertama yaitu Dinda Alisa Putri Nasution, yang kedua Destri Anggraini Pratiwi, dan yang ketiga ada Haura Nurkholiza, dan yang terakhir ada Riana Rosmawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pendekatan kelompok. Di sini ada pengertian pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok merupakan pendekatan yang didasarkan pada pandangan, di mana pada setiap peserta didik terdapat perbedaan serta persamaan antara satu dengan yang lainnya. Proses pendekatan kelompok adalah sesuatu yang dilakukan bersama-sama, yang pendekatannya dilakukan secara bersama-sama dengan cara menjalin rasa kebersamaan. Faktor-faktor kuratif dalam konseling atau terapi kelompok. Menurut Yalom, pada tahun 1975 ada 11 faktor kuratif dalam konseling atau terapi kelompok, yakni yang pertama adanya pembinaan harapan. Harapan klien untuk berubah akan membuatnya bertahan dalam konseling, apalagi bila ada temannya yang berhasil sebagai saksi dalam konseling. Yang kedua, universalitas, yaitu klien sering beranggapan bahwa dia sendiri yang memiliki masalah. Namun ketika klien tahu berbagai masalah yang juga dihadapi oleh anggota kelompok, maka dia akan merasakan dirinya tidak sendiri atau tidak terisolasi lagi. Ketiga, penerangan. Penerangan bersifat didaktis yang dapat dilakukan oleh profesional atau anggota. Misalnya cara belajar yang baik dan menumbuhkan kepercayaan diri. Yang keempat, altruisme, yaitu konseling atau terapi kelompok yang melatih anggota menerima dan memberi. Yang kelima, pengulangan korektif keluarga asal, yaitu konselor di mana klien seperti mengulang pengalaman masa kecilnya dalam keluarga asal. Dari sini klien akan belajar berperilaku baru dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keenam, pengembangan teknik sosialisasi. Umpan balik dari anggota akan menolong klien untuk berubah sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, peniruan perilaku, yaitu klien dapat mengamati dan meniru cara konselor maupun anggota lain dalam bersikap untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedelapan yaitu belajar berhubungan dengan baik pribadi lain. Jika klien dapat berhasil berinteraksi dengan baik dalam kelompok, maka pengalaman ini dapat diharapkan untuk dilakukan di luar kelompok. 9. Rasa kebersamaan. Rasa tertarik anggota pada kelompok dapat membuat rasa bersatu sehingga dapat membentuk hubungan yang berarti dalam kelompok. Yang ke-10 adanya katarsis. Katarsis merupakan faktor penyembuh dalam konseling kelompok. Klien dapat datang dengan penuh gejolak emosi. Dalam konseling, klien dapat mengekspresikannya dengan bantuan konselor maupun anggota lainnya. Yang ke-11 adanya eksistensi, di mana dalam konseling kelompok tanggapan dan dukungan dari anggota lain akan sangat banyak sekali menolong. Selanjutnya, tahap-tahap tindakan dalam kelompok. Yang pertama, persiapan. Pada tahap pertama ini, konselor atau terapis perlu mempersiapkan terbentuknya kelompok. Pertama kali yang perlu dilakukan adalah menerangkan pada calon pasien tentang konseling atau terapi kelompok. Setelah persiapan selesai, selanjutnya adalah pertemuan pertama atau yang disebut peran serta. Langkah-langkah dalam pertemuan pertama yang dilakukan oleh pemimpin yaitu perkenalan, penyusunan agenda, norma kelompok, dan penggalian ide dan perasaan. Yang kedua, ada transisi. Disebut transisi karena saat ini merupakan saat transisi antara awal konseling dan konseling sesungguhnya. Diketahui dengan jelas tentang apa yang diharapkan oleh pemimpin atau anggota lain. Seseorang menjadi ambivalen tentang keanggotaannya dalam kelompok. Ia merasa enggan apabila harus membuka diri. Dibutuhkan keterampilan pemimpin dalam beberapa hal, yaitu kepekaan waktu, kemampuan untuk melihat perilaku anggota, dan mengenal suasana emosi di dalam kelompok. Yang ketiga, kerja kelompok. Kerja kelompok yang sesungguhnya ditandai oleh tingkatan moral yang tinggi dan rasa memiliki kelompok yang tinggi pula. Interaksi antar anggota pemimpin mulai menurun dan interaksi antar anggota-anggota menaik. Pada saat ini, pemimpin lebih berperan sebagai pengamat dan fasilitator. Yang keempat, ada terminasi. Untuk mengakhiri kelompok, dibutuhkan persiapan beberapa minggu sebelumnya.
Terminasi sebaiknya membuat kesan yang positif bagi anggota. Jadi, jangan sampai anggota mempunyai ganjalan-ganjalan pada saat ini. Untuk itu, perlu diberikan kesempatan bagi masing-masing anggota untuk menemukan ganjalan-ganjalan yang sesungguhnya mereka rasakan selama kelompok berlangsung. Dengan demikian, anggota akan meninggalkan kelompok dengan perasaan lega dan puas. Tugas pemandu kelompok. Pemandu kelompok mempunyai tugas yang tidak ringan. Menurut Yalom, tahun 1975, tugas-tugas pemimpin kelompok adalah membuat dan mempertahankan kelompok, membentuk budaya kelompok, dan membentuk norma-norma kelompok. Yang pertama, membuat dan mempertahankan kelompok. Pemimpin kelompok mempunyai tugas untuk membuat dan mempertahankan kelompok. Yang kedua, membuat budaya. Begitu kelompok telah terbentuk, pemimpin akan mengerahkan tenaganya untuk membentuk kelompok menjadi sistem sosial yang terapeutik. Yang ketiga, membentuk norma. Norma-norma di dalam kelompok dibentuk berdasarkan harapan anggota terhadap kelompok dan pengarahan langsung maupun tidak langsung dari pemimpin dan anggota-anggota yang lebih berpengaruh. Selanjutnya ada norma kelompok. Beberapa norma kelompok yang sebaiknya ada pada kelompok yaitu yang pertama, kelompok pemantauan diri atau the self-monitoring group. Supaya suatu kelompok efektif, dibutuhkan aktivitas anggota dengan pemimpin yang aktif. Yang kedua, pembukaan diri atau self-disclosure. Pembukaan diri adalah komponen yang dibutuhkan dalam proses terapeutik. Yang ketiga, norma prosedural. Norma ini adalah prosedur yang tidak terstruktur, tanpa latihan, dan merupakan interaksi yang bebas. Yang keempat, pentingnya kelompok. Semakin penting arti kelompok bagi anggota, kelompok akan menjadi semakin efektif. Yang kelima, anggota sebagai agen penolong. Kelompok akan berfungsi dengan sangat baik apabila anggota menghargai pertolongan berharga yang saling mereka berikan. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.